Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar yang keempat yang diselenggarakan oleh YKU dan uh, Weimar Global Energy. Biasanya yang moderator ini adalah Pak Julian dari YKU, tapi kebetulan ada emergensi untuk membawa anaknya ke rumah sakit, jadi saya langsung yang menghandle. Nanti kalau bagi peserta yang ingin misalnya sertifikat atau segala macam nanti akan diurus oleh apa tim kita yang lain, saudara Mila. Jadi tolong nanti ketika saya screenshot namanya sesuai nama yang ada di yang ada di Zoom. Jadi nanti dianggap screenshot ini seperti daftar hadir bagi yang menginginkan sertifikat. Bagi yang tidak memerlukan sertifikat ya nggak masalah. Ya. Jadi ini singkatnya ini adalah uh, mini workshop sebenarnya. Ya, karena waktu kita juga sangat terbatas, materinya juga sangat luas. Jadi ini adalah kelanjutan dari uh, webinar yang sebelumnya yang saya bawa. Ya, sebelumnya itu adalah bagaimana mendesain gedung bertingkat sampai dengan fabrikasi penulangan. Mungkin yang sebelumnya sudah mengikuti ada PowerPoint yang sudah kita share dan rekaman webinarnya. Nah, sekarang ini sebenarnya kelanjutan dari webinar sebelumnya yaitu penerapan penggunaan BIM. Nah, BIM itu adalah Building Information Modeling yang saat ini sangat dibutuhkan oleh industri-industri konstruksi maupun um, industri manufaktur maupun oil and gas. Jadi ke depannya yang saya baca literaturnya untuk konvensional AutoCAD itu akan dimigrasi ke BIM semuanya. Karena kalau hanya mengandalkan AutoCAD, jadi bagi yang selama ini drafting ya menggunakan AutoCAD itu tidak akan di-hire lagi di tahun 2030. Nah, bagi yang masih muda-muda ya coba nanti skillnya di-upgrade, termasuk komputernya yang di-upgrade karena uh, software BIM ini sangat berat, butuh memori yang sangat tinggi, minimum 8 ya. 8 pun sebenarnya berat. Ini komputer saya aja minimumnya saya pakai 16. Nah, itu pun masih berat. Jadi untuk bagi yang masih mahasiswa ya, saya nggak tahu apakah berapa banyak mahasiswa yang hadir di webinar ini. Kalau di daftar pendaftaran ini banyak mahasiswa, tapi kalau yang sekarang mungkin saya nggak sempat mensortir berapa banyak mahasiswa atau uh, yang pengalaman. Jadi karena ini baru basic, ya bagi yang sudah mengerti mungkin bisa ikut aja dulu ya. Nah, bagi yang belum mengerti, kita akan mulai dari dasar bagaimana memulainya. Nah, tadi pagi saya sudah meluangkan waktu bagi yang belum bisa menginstalnya. Nah, kalau boleh tahu, ini semuanya sudah terinstall atau belum ya komputernya? Bisa ini enggak raise hand-nya bagi yang belum terinstall. Berapa banyak? Ini peserta yang baru hadir sekitar 1, 2, 3, 8, 8, 9, 10, 17. Nah, apa-apa. Nah, ya, jadi kalau boleh tahu, uh, contohnya Pak Didik, halo, suaranya kedengaran nggak? Dengar Pak, dengar. Ini di luar ya, bukan di laptop ya? Di laptop Pak, di laptop. Di laptop. Iya, di Laptopnya laptop. udah terinstall Revit belum? Udah Pak, udah. Tapi 2020 Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau Pak Bang Babai ini, Mas Babai,
Atau Mbak Diana? Mbak Diana ini sudah terinstall atau belum? Udah Pak, 2022. 2022. Kalau yang Pak Ahmad Hadid udah? Udah Pak. Udah ya, jadi saya asumsikan semuanya sudah terinstall ya. Yang belum terinstall bisa tunjuk tangan atau ngomong sebentar. Nggak ada ya? Jadi saya asumsikan semuanya sudah terinstall ya. Oke. Oke, saya mulai saja. Ya. Nah, langsung dibuka aja Revit-nya. Buka Revit-nya saya nggak bahas bagaimana instalasinya karena semua sudah clear ya. Nah, kalau yang belum clear, nanti setelah ini siapa resmennya? Al-Hadi. Al-Hadi belum bisa terinstall ya? Belum, Pak. Belum ya? Untuk sementara ikut aja dulu. Nanti setelah sesi ini kalau mau tanya-tanya masalah di instalasinya nanti bisa saya follow up ya. Nggak apa-apa ya. Ya, nanti kalau Bang Hadi ada masalah nanti saya bantu bagaimana menginstalnya karena ini bukan sekali untuk selamanya tapi ini pemula ya. Maksudnya permulaan bagaimana kita memulai Revit. Nanti karena waktunya sangat terbatas hanya 1 atau 1,5 jam saya luangkan. Mungkin sekitar 2-3 minggu lagi akan kita adakan istilahnya kelanjutan ya. Kelanjutan dari workshop ini. Karena ini bukan webinar murni, tapi ini mini workshop. Sekalian training lah, istilahnya ini training. Nah, bagi yang sudah paham, kita tolong diikuti saja flow-nya. Nanti kalau ada inquiry atau pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bisa bahas di workshop ini atau di workshop selanjutnya. Oke, sudah dibuka semua ya? Oke, jadi ini saya buka dari 0 aja dulu. Oke, saya buka Neo ya. Ini kelihatan screen saya. Semuanya kelihatan ya? Halo? Tolong bisa ada feedbacknya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Jadi kita mulai ya. Kita buka Neo ya. Matrix. Jadi nanti kita cek lagi ya template-nya. Yang sudah terinstall nanti dicek lagi karena nanti kadang-kadang dia nyasar ke Imperial. Nah, jadi nanti unitnya jadi tumpang tindih. Saya buka aja dulu. Ikut semua ya. Ikut semua. Jadi kita lihat buka file option. Buka di file location. Nah, biasanya kalau sudah terinstall 2022 atau 2023, di sini nanti ada Imperial gitu. Nah, Imperialnya tolong di delete aja. Misal gini kan. Di sini nggak kelihatan. Jadi pilih yang 3 ini aja, Matrix Construction, Matrix Architect, atau Matrix Structural Template. Nah, selebihnya tolong dihapus saja biar nanti unitnya itu nggak tumpang tindih. Nah, itu satu. Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah itu cancel aja. Nah, ini kita kelihatan ada navigasi ya. Nah, navigasi. Kalau boleh tahu ya, bagi yang sudah pengalaman dengan Revit bisa raise hand nggak?
sebelum saya lanjut. Jadi apakah saya lambat atau mau cepat uh, apa ya presentasinya biar saya bisa ngikutin kebutuhannya. Bisa raise hand yang sudah pengalaman saja. Ada? Belum ada? Oke lah. Kalau belum ada yang pengalaman, berarti saya mulai dari basic, pelan-pelan saja dulu ya. Oke. Ini ada 4 navigasi, ada north, ada west, ada ini ada east, ada south-nya. Ini cuma navigasi. Jadi perhatikan di sini, kursor saya kelihatan ya. Halo? Kursor saya kelihatan ya. Jadi ini ada floor ya. Ada ceiling, ada elevation. Nah, di mana strukturalnya? Nah, strukturalnya baru kita buat di sini. Nah, kita buat grid di sini. Klik grid, ya. Buat aja garis bebas. Dah. Ya, habis itu kita bikin grid satu lagi. Nah, ini kelihatan ada ukurannya ya, mau 18. Ini bebas-bebas saja dulu. Ya. Saya buat 20 meter misalnya. Nah. Oke. Nah, ini nah, saya mau menduplikasi yang ini. Gedung ini. Ini kan di webinar sebelumnya sudah kita presentasikan ya. Ini ada gedung berapa lantai? Ada 4 lantai ya. Ada 4 lantai. Nah, nanti dimensinya masih sangat apa ya? Sangat sederhana. Ini 8 kali 8 meter ya ukurannya. Tingginya sekitar ada 1, 2, 3, 4 sekitar 12 meter, 16 meter. Nah, tipikal yang akan kita buat itu seperti ini, cuman akan saya upgrade ya, nggak mutlak seperti itu. Tapi saya share screen aja. Nah, jadi sudah kita buat 2 grid di sini, kita buat lagi grid lagi di sini. Nah, tadi gridnya. Oke. Kita buat grid. Kita bedakan ya. Misalnya ini kita buat 18 meter. Oke, sampai sini sudah dikerjakan semua ya. Saya butuh respon ya. Halo. Mana nih? Saya bingung nih. Nggak ada yang respon. Halo. Oke, misal Pak Ahmad. Pak Ahmad gimana? Udah bisa follow di sini? Atau Pak Dik-Dik? Udah Pak, udah. Udah ya. Tolong kalau ada kalau saya tanya sedikit ada respon, misalnya udah atau belum, biar saya bisa lanjutkan. Jadi sudah selesai nih. Ya, ini cuman grid kasarnya saja dulu. Nah, terus kita buka salah satu navigasinya, ya, atau kita dekatkan, kita select, kita dekatkan aja biar nggak terlalu lebar zoomnya. Nah, kita rapatkan, select, kita drag, ya. Nah, kelihatan di sini, ya. Ini belum ada structure ya, structure view-nya belum ada. Nah, kita klik navigasinya. Oke, kelihatan ya. Ini elevasi. Nah, ini elevasi. Ini grid yang 34 tadi yang kita buat. Nah, ini elevasi default-nya. Nah, ini bawaan dari Revit. Nah, ini sebenarnya nggak perlu. Dihapus saja. Nah, ya. Dihapus saja. Nggak perlu ada default-nya. Nanti kita buat sendiri. Nah, kita buat sendiri. Nah, tinggalkan dulu satu karena ini nggak boleh blank dia, harus ada salah satu. Setelah itu klik level di atas sini, level ya. Setelah itu kita bikin sendiri.
garis. Bebas aja dulu. Nah, bebas. Nah, jadi kalau levelnya beda di komputer bapak-bapak atau ibu-ibu, nggak masalah. Nanti kita edit. Nah, ini udah kelihatan ya. Di tertulis ini level 7. Nah, kita bisa edit di sini. Misalnya kita buat ini FGL. Ya, FGL itu floor, finish ground level. Ya, istilahnya. FGL itu finish ground level. Kalau FFL, finish floor level. Nah, jadi ini istilah-istilah sivil arsitek yang perlu dipahami dulu ya. Nah, setelah itu baru kelihatan ada strukturalnya, structural plan. Nah, baru kelihatan FGL. Gimana? Bisa follow ya? Nah, sekarang ini yang level 2 saya hapus saja dulu karena ini enggak, ini bawaan dia. Delete, oke. Saya bingung nih, ini enggak ada yang suaranya. Halo? Gimana Pak Ega? Bisa follow kan Pak Ega? Pak Agung, gimana Pak Agung, bisa di follow Pak Agung atau Pak Didik? Ya Pak, udah. Bisa ya? Oke. Iya Pak, sudah Pak. Oke, tolong di apa sedikit ada suaranya. Jadi nggak sendirian saya di sini. Oke. Nah, setelah itu kita buat di sini misalnya FGL-nya 0. Nah, nanti dia bergerak sendiri ke atas. Ya, 0 ya. Nah, terus kita bikin apa lagi? Fondasi misalnya. Misalnya kita mau pilih buat fondasinya 2 meter. Kita garis. Nah, kita rename. Klik aja. Footing. Atau foundation. Boleh? Apa saja label yang mau kita buat. Ya. Misalnya gini. Setelah itu, ini udah kelihatan ya, ada FGL-nya, ada floor-nya. Nah, kita kasih lagi apa? Lantai 1. Ini grid-nya. Kita main di grid aja dulu. Oke, kita kasih di sini first floor. Kita naikkan lagi. Kita tambah lagi levelnya. Dikit lah ya. Sekitar 4,5 misalnya. Oke. Kita kasih di sini. Sesuaikan floor. Saya rasa cukup lah segini dulu. Nanti kita kembangkan ya. Nah, ini kan gridnya, terus ukurannya, ukuran antar grid 3 dengan 4. Misalnya di sini ada berapa? 18 meter ya, 18 meter. Nah, label grid pun bisa kita edit di sini. Nah, maunya dari berapa? Misalnya A. Nah, terus ini kita ganti menjadi B. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita buka layoutnya. Buka di structure plan ya. Ya. Oke. Oke ya. Nah, ini tadi udah kelihatan ya, di sini ada A, ada B. Nah, ini kita mau revisi nomor gridnya. Oke, ini saya rasa nggak perlu direvisi 1 dengan 2. Nah, kita kasih ukurannya. Nah, kita kasih ukurannya. Ukurannya tinggal klik aja di sini atas, ya, align dimension atau annotation. Boleh. Ya, ada annotation, nah, tinggal dipilih. Seperti di CAD juga, hampir sama. Bukan hampir sama, tapi memang sama. Nah, ini kan gridnya terlalu lebar ya. Nah, sekarang kita tambahkan grid baru. Ya, balik lagi ke arsitekturalnya.
masukkan grid ya, kita kasih tengah. Bebas. Saya mau menunjukkan apa equal grid. Bebas saja, jangan pas di tengah buat. Oke. Nah, dan juga misalnya kita mau kasih di sini grid baru maupun ini grid baru. Bebas saja. Nah, jangan angkanya itu pas-pas kali. Nah, ini kan antara A, C, B. A, C, B ini kan tidak sama ya, terlihat dari kasat mata ya. Nah, kita kasihlah ukurannya biar jelas. Oke, ada 7 meter, ada 11 meter. Kita mau gridnya sama. Sebelumnya kan 18 meter. Kalau mau kita samakan gridnya menjadi 9 dengan 9 meter kan. Nah, caranya gimana? Tinggal klik aja EQ nih. Nah, langsung dia bergeser. Nah, langsung bergeser menjadi 9 meter, 9 meter. Kalau kita mau menyamakan gridnya. Tapi kalau nggak mau sama ya tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Jadi nggak perlu harus disamakan semua. Nah, nanti kalau disamakan semua juga gedungnya nggak bagus juga. Ya. Nah, ini yang grid yang satu lagi kita kasih dimensi. Oke. Ada berapa? Ada 4 meter, ada 10 meter, ada 6 meter. Nah, ya. Coba kalau kita geser. Saya mau ini gridnya itu apa? 6 meter. Yang 4 meter ini. Tinggal klik D ya. Ini diedit. Nah, geser kan? Nah, yang di tengah tadi kan 10 ya. Berubah menjadi 8 otomatis. Nah, coba kita lakukan hal yang sama seperti di AutoCAD. Nggak bisa. Nggak bisa, karena di AutoCAD itu pekerjaannya manual. Kalau kita geser, nanti kita harus geser lagi yang di tengahnya. Tapi kalau di Revit ini, otomatis kita geser satu grid, semuanya bergeser. Nah, gitu. Paham di sini ya? Nah, paham. Cara paham. Oke, udah sampai di sini nih masih permainan grid ya, belum permainan strukturnya. Nah, sekarang kita mau lihat secara 3D-nya. 3D-nya grid ini. Klik view, ya, buka, klik 3D view. Nah, ini masih grid ya, belum bangunan, masih di gridnya. Nah, sekarang kita rapikan. Nah, jadi sebelum pekerjaan kita memulai, kita rapikan dulu gridnya. Ini A, C, B. Nah, ini kita rapikan dulu. Ini satu, nggak bisa langsung ya. Ini B, ini C. Nah, setelah itu kita rapikan ini. Satu, yang keempat, tiga, dua. Nah, sudah. Nah, sekarang kita mau membuat elemen struktur, kolom, beam, fondasi. Nah, ini pelan-pelan saya ajarkan. Sampai sini udah dibuat dengan apa grid yang sudah saya buat semuanya. Tolong diresponnya. Pak Didik gimana? Belum Pak, lagi menyesuaikan Pak. Lagi menyesuaikan. Ya. Saya tunggu atau saya lanjutkan? Saya tunggu 1 menit ya, coba dibuat seperti ini. Ya, sambil menunggu saya jelaskan ya, saya sambil dikerjakan, saya jelaskan layoutnya dulu ya. Jadi di sini kita akan ini gridnya ini ada 6 meter, ada 8 meter, ada 6 meter. Terus untuk yang grid yang vertikal kita buat equal saja. 9 meter, 9 meter. Walaupun ini spannya agak lebih lebar ya. Saya sebenarnya pengen nambah di sini, cuma nanti kita modifikasi di tengah jalan. Nah, jadi ada trik-triknya. Kan ini spannya lebar ya, 9 meter. Nah, kalau beam 9 meter nanti beamnya terlalu besar. Nah, kan
L per 16 minimum. Meter dibagi 16 itu sekitar 500-600-an ya. Jadi minimum demand bisa menjadi 700 itu. Makanya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya kita mendesain yang hotel ya, atau petrochemical plant ya, nah, itu kebutuhannya memang long span. Misalnya kita sedang mendesain water treatment plant. Nah, water treatment plant itu butuh space yang tidak ada partisi, sehingga itu dia long span dia. Gitu. Makanya kalau kita mengerjakan proyek-proyek di chemical industri atau oil and gas itu strukturnya sangat unik ya. Beda seperti kita membangun rumah atau membangun gedung bertingkat. Kalau saya saat ini sedang ada proyek di April di RATP, jadi rinci. Jadi banyak hal-hal yang challenging ya, yang harus kita desain dan eksekusinya. Oke, gimana? Sudah menyesuaikan gridnya semuanya? Pak Didik lagi gimana Pak Didik? Udah? Udah Pak, udah, sudah. Yang lainnya gimana Mbak Zilan atau Agung Setiawan? Nanti bisa nanti Pak Ahmad gimana? Udah, oke lah. Saya lanjut aja nanti. Ini kan saya rekam ya, nanti saya share lagi di WhatsApp grup ya. Oke, sekarang kita masukkan elemen struktur. Nah, kita masuk di elemen struktur di grid 1. Nah, ya. Gimana caranya? Di elevation dulu. Nah, lihat di elevation ini. Klik framing elevation. Ya, klik di sini. Oke, di grid 1 ya. Di grid 1. Setelah itu klik deh. Double klik. Nah, kelihatan gridnya. Ini grid berapa nih? Grid 1. Ini kita sesuaikan lagi, kita rapikan. Oke. Nah, sekarang saya mau menambahkan elemen kolom dulu. Nah, buka struktur strukturnya, ya, klik kolom. Di sini kolom. Oke. Nah, di sini kan ada universal column. Ini defaultnya ya. Default bawaan dari Revit. Nah, kita kan mau mengerjakan reinforced concrete structure ya. Nah, bukan steel column. Nanti steel column ceritanya beda lagi. Nah, kita bahas di sesi yang lain. Nah, klik di sini, edit. Ya. Ya. Load di sini, klik. Oke. Nah, ini ada imperial nih. Nah, imperial itu unitnya inch, feet. Nah, kita nggak bekerja di unit yang imperial. Kita kerja yang di matrix. Buka up, terus English. Oke. US. Sudah terbuka semua ya? Library-nya seperti ini. Pak Didik gimana? Pak Ahmad, bisa terbuka? Library-nya ini sangat penting. Coba Pak, ulang lagi Pak. Ulang lagi, oke. Saya ulang dari awal lagi ya. Oke. Klik structure, klik kolom, ya. Setelah itu edit type, klik load, oke.
Ini masih imperial. Up, one level, pilih English. Ya, kalau masih baru selesai install, selalu ternavigasi ke sini. Jadi harus dipindahkan dulu semua. Defaultnya kita pindahkan ke English US. Nah, ini matrix dia. Gimana? Udah semua ya? Ada yang belum bisa masuk ke sini? Pak Didik? Pak Didik lagi nih. Halo? Oh, udah Pak, udah. Udah. Pak Ahmad bisa? Pak Farsal? Pak Mitra? Tidak ada respon? Oke ya? Sudah, Pak. Bisa ya? Ya. Udah. Udah, Pak. Udah. Oke, scroll down-nya ke bawah, pilih structure. Ini kita kolom ya. Structure, kolom. Structural, kolom. Klik di sini. Ya, pilih concrete. Nah, ini jadi sebenarnya ya, Revit ini adalah seperti puzzle. Nah, semua itu sudah ada semuanya. Kita tinggal mengambil modul-modulnya, ya, terus kita masukkan ke dalam pemodelan kita. Nah, modul-modulnya ini nggak fix. Nah, dia custom, jadi kita bisa edit-edit sangat mudah sekali. Nah, jadi ada tipe bulat, ada square, ada rectangular. Jadi saya pilih salah satu saja, square column. Open. Nah, di sini ukurannya karena dia square artinya kedua sisi berarti sama. Nah, makanya dibuatnya B-nya cuma satu saja. Kalau rectangular nanti dia kasih opsi beda. Nah, B dengan H. Nah, karena kita pilih square, ini jadi defaultnya saya buat 500 mm. Ya, setengah meter. Nah, ini ukuran-ukuran ini setelah apa? Nah, setelah kita desain pakai software ETABS, SAP, Robust Structural Analysis. Nah, ya, jadi kita nggak boleh lanjut ke Revit kalau tim struktur yang mendesainnya belum fix. Nah, atau kita bikin contohnya saja, jadi orang struktur tinggal mengikutinya. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Nah, ya udah ya. Jadi di sini masih 300-300. Kenapa masih 300-300-an? Kan kita buat tadi 500 ya. Balik lagi. Edit type. Nah, di sini nah, type-nya 300-300, padahal ini dimensionnya 500. Caranya gimana? Duplicate. Kita ganti deh. Ini cuma label ya. Nah, label ini juga hati-hati. Karena kita sudah tadi buatnya ukuran yang 500, tapi labelnya lupa kita buat. Kita edit labelnya menjadi 500 kali 500. Oke, udah 500, ini 500 sudah sesuai. Oke. Nah, berubahlah dia jadi 500. Nah, setelah itu kita buat ini ya kursornya, kita klik di sini ke atas. Kelihatan? Kita klik lagi ke atas. Kita klik lagi ke atas. Ini satu kolam. Atau boleh juga lanjut aja ke atas, nggak masalah. Ya. Saya cuma menunjukkan aja. Ini kolom-kolom. Gimana? Bisa? Bisa? Halo? Pak Didik gimana? Pak Ahmad? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Kita buka 3D-nya. Kelihatan 3 kolom ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang untuk memudahkannya kita copy paste saja. Klik kolomnya. Ya. Setelah itu copy. Copy. Copy.
Oh, sorry. Klik lagi. Copy. Dari grid ke grid. Kopikan lagi. Enggak, pas ini. Kita cek nanti ya. Oke, kita buka di FGL ya. Nah, kayaknya ada yang nyasar nih waktu ngopi. Nah, ini dihapus aja dulu. Nyasar dia. Nah, dulu aja. Nah, dari sini juga bisa copy. Klik ini. Ya, kopikan. Nah, kopikan lagi. Ini tadi karena putus-putus dia. Dan tadi nggak usah buat putus-putus ya. Langsung aja lurus. Kita kopikan di sini. Copy. Dari sini. Nah, copy. Dah, gimana? Bisa semua? Langsung ke atas terus. Gimana Pak Farsal? Maksudnya langsung dari titik dasar ke atas terus. Nah, perlu di floor ya, berantai kolom. Kurang jelas suaranya Pak? Itu kolomnya apa dari bawah langsung ke atas atau per lantai? Struktur lantainya dari elevasi tadi. Bapak udah buka elevasi tadi? Udah. Udah. Ya, saya ini. Boleh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Bebas. Ya, bebas. Kalau mau dari atas ke bawah juga bisa. Saling. Tolong. Ya, pastikan ini ya. Nah, ukurannya dari atas ke bawah. Ya, mau dari bawah ke atas boleh. Karena ini modeling bukan struktural. Maksudnya bukan pemodelan di sub, kitab, statrum. Nah, kalau pemodelan di struktur itu harus sama dari bawah ke atas atau dari bawah ke atas karena dia ada orientasinya beda. Ya. Nah, kalau kita campur aduk pemodelan di sub etaps itu, nah nanti hasilnya juga berantakan. Tapi kalau di sini bebas, nah, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, sekarang gimana dengan BIM? Nah, kita klik BIM di sini. Sama seperti tadi. Ya. Edit lagi. Ya, kita masuk ke load. Kita cari lah dia. Ini tadi nah, ini kan tadi yang kolom ya. Kita cari yang frame. Structural frame. Oke, sebelum saya lanjut, sudah bisa semuanya? Pak Didik, Pak Ahmad? Bisa Pak, bisa. Sudah ya? Oke, kita masuk ke framing. Nah, Sudah Pak. kita masuk konkret. Nah, di sini ada konkret rectangular beam. Nah, klik aja sini. Oke. Nah, ini defaultnya 300, 600, 800, 400, 800. Saya mau ganti. Nah, misalnya ya, B-nya itu saya maunya sekitar 400. Terus ini saya maunya 450. Nah, terus ini saya maunya 750.
ya. Nah, ini ukuran tergantung tim engineering struktur ya. Kalau Bapak juga merangkap engineering struktur, jadi lebih paham ya. Jadi finalkan dulu di pemodelan struktur, baru masuk ke sini. Nah, ini juga kita ganti. 45, 75. Nah, oke. Ya, kalau misalnya ada yang error, tinggal rename ya. Misalnya salah tulis gitu, misalnya gini. 7. Kan 450 kali 50, padahal kita 450 750. Nah, tinggal rename. Label penting. Jangan sampai salah pilih-pilih nanti. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal klik sini. Sini. Tuh. Ada nggak yang view-nya yang seperti ini? Atau yang cuman garis-garis saja? Kalau ada yang garis-garis, pilih yang ini ya, ke find. Ya. Kalau ada di antara bapak-bapak yang nggak kelihatan kolomnya, yang misal cuma garis saja, maka pilih view ini, klik ini, pilih find. Nah, jadi bisa lebih bentuknya bisa lebih jelas. Jangan lupa di save Pak ya. Ini tadi ada message untuk saving. 10. Oke, lanjut ya. Ini bin ya. Kita strukturnya bisa klik bin. Nah, gimana kalau saya mau ganti ukuran bin? Bisa? Nah, tapi misalnya ini klik di sini. Oh, kita naikkan ke atas. Klik 2 bin ini, ya Pak. Jadi saya mau kopinya tipe lain. Nah, apa model lain? Ini copy. Nah, tadi copy ya. Tadi copy yang ini, yang bulat-bulat. Saya mau copy yang ini. Satu lagi, copy to clipboard. Copy, paste. Nah, paste-nya itu ke level. Nah, ini bisa multi level. Nah, bukan MLM maksudnya. Jadi kita klik first floor sama second floor. Nah, klik oke. Nah, langsung tercopy dia ke atas. Gimana? Coba Pak Ahmad, siapa lagi yang ini? Tiga orang tadi. Pak Dean. Ya, paham. Bisa. Pak Ega gimana bisa follow? Pak Saputra? Bisa, Ya, Pak. bisa. Bisa ya. Udah sampai sini ya, udah sampai framing ya. Oke. Ya. Nah, kita lihat 3D-nya lagi. Nah, udah sampai kayak gini 3D-nya. Nah, sekarang coba copy dengan cara yang tadi. Nah, tahu klik sini, klik sini, klik bin-nya, klik bin-nya. Nah, nanti kita edit bin-nya. Nah, ini sekarang kita copy aja dulu. Yang copy bulat-bulat ini. Nah, sekarang oke, dari frame. Nah, jadi setelah diselect tadi, balik ke FGL, ya, baru kita mulai copy. Tolong dilihatkan tadi.
Oke, ulang lagi ya. Pilih yang di 3D tadi. Oke, select. Apa nih? Tolong di-mute-kan. Oke. Ulang lagi. Select. Select beam-nya. Udah, setelah itu kita ke MCL. Nah, copy. Baru klik grid-nya. Langsung ya. Klik, copy, langsung pindah. Copy, langsung pindah. Copy. Buka lagi 3D. Udah jadi? Bisa? Follow ya? Gimana? Bisa semua? Paham Ya, kan? Pak, bisa. Bisa. Bisa, Pak, bisa. Sekarang kita grid yang ABC. Tadi kan grid, nah, grid 1, 2, 3, 4 beam ya. Sekarang kita mau assign beam yang di grid ABC. Oke, sekarang kita buka lagi arsiteknya. View, buka view ya. Element, elevation, framing elevation. Ya, buka elevation, framing elevation. Klik. Ya, tadi kan kita udah buat ini ya. Sekarang kita bikin arah yang edisi. Nah, sebelah sini lah berarti. Oke. Kita klik navigasinya. Nah, bagus. Kok cuma segini? Nah, jangan khawatir. Tinggal di dorong aja. Nah, jadi jangan panik loh. Kenapa view-nya cuma kecil gitu. Nah, tinggal ditarik-tarik aja kerjaannya. Nah, ini dirapikan lagi grid-nya. Jadi sebelum kita memulai framing, ini gridnya dirapikan biar kerja pun lebih rapi. Karena apa? Nanti ketika print out, nah, nanti kita kalau bisa sampai print out ukuran A1, A3, nah nanti bisa kelihatan bagus di hasilnya. Nah, ini udah rapi kan? Karena kan kalau drafting itu harus rapi. Oke, sekarang kita kasih dia dimensionnya juga. Oke. Nah, setelah itu baru kita kasih bin-nya. Ukurannya kita defaultkan aja dulu, nanti kita edit sesuai kebutuhan. Nah, lagi. Klik, klik. Nah, bisa ya? Gimana? Pak Ahmad? Oke, select bin-nya. Select bin-nya lagi. Copy lagi, tapi copy to clipboard. Oke, habis itu align to select level. Pilih first and second floor. Nah, kita lihat 3D-nya. Nah, ada. Tinggal select lagi. Oke. Kita tuh SGL. Ya. Copy lagi. Nah, kita select grid-nya. Langsung. Jangan 2 kali select grid ya, nanti dia double. Langsung aja pindah ke grid-nya. Ke grid yang mau kita tuju. Nah, oke. Kita lihat hasilnya 3D udah framing. Nah, sekarang misalnya, oh ini kayaknya bin di atas terlalu besar nih. Gimana kalau kita mengeditnya? Boleh? Nah, misalnya nih. Klik edit type lagi. Nah, ini 450 nih. Kita mau menjadi yang lebih kecil saja. Misalnya, taruh 350 misalnya.
350 sama 550. Ini tergantung dalam desain ya. Oke, ini kita ganti juga 3 sama, kita lihat perubahannya langsung berubah mengecil. Ya. Tadi kurang Pak, K-nya kurang. Gimana? Tingginya tadi kayaknya salah. Angka 550 inputnya. Kurang jelas suaranya? Kurang baloknya tadi yang lebarnya 350, tingginya 350 juga. Makanya jadinya agak. Gimana Pak Ahmad? Tadi waktu input apa namanya baloknya, inputnya kayaknya ada yang biru Pak. Tadi 350 kali 350 waktu inputnya. Oke, kita cek lagi. Kita cek. Ya. Ini ukurannya berapa? Oh iya, sorry. Ini menjadi 550. Nah, gimana cara merubah secara cepat? Kalau di AutoCAD itu kan ada match ya, ada match. Nah, kita bisa menggunakan apa? Komennya. Klik aja, klik di sini, ya. Klik MA, ya. Klik MA, ya. Langsung pilih ini objeknya, klik yang lain. Tuh, bisa nggak? Klik aja. Bisa? Bisa? Nah, jadi karena ini kan di bawahnya Autodesk ya. Nah, kalau di bawah Autodesk, dia sintak-sintaknya itu nggak akan jauh-jauh dari original Autodesk itu sendiri, yaitu kalau kita sudah familiar dengan CAD, maka bisa kita gunakan di sini juga. Jadi nggak terlalu, jadi nggak jauh beda. Nah, cuman fiturnya saja yang berbeda. Fitur-fiturnya itu lebih, kalau yang di sini lebih dinamis dan lebih apa ya, lebih connected ya. Kalau kita menggunakan auto CAD yang biasa, dia nggak connect. Nah, oke, sampai sini udah ya. Nah, jadi di atas itu saya edit menjadi 350 menjadi dari 450 750 menjadi 350 550. Nah, cara merubah secara otomatis ini bisa pakai match ya, MA, MA. Jadi semuanya bisa. Nah, terakhir di pondasi. Nah, kita ke level mana? Level footing. Nah, di level footingnya, di sini ada isolated. Isolated ini mencakup semua jenis pondasi. Nah, klik aja di sini. Oke, di sini no structural foundation family. Jadi kita harus loading family-nya lagi. Klik, nah di sini tarik yang fondasi, ya di sini structural foundation. Klik. Nah di sini ada beberapa tipe, ada yang pakai piling, ada yang pakai cello, ya ada macam-macam. Nah tapi untuk di tutorial ini saya mau pakai yang biasa dulu. Nanti bisa Bapak edit sendiri apakah dia pakai piling atau mau pakai yang selalu saja ya. Klik open. Sementara saya ambil charger dulu ya. Nah, Bapak klikkan dulu. Sementara saya ambil ini dengan charger.
Oke. Sampai fondasi tadi ya. Nah, klik di sini. Ukurannya bisa kita edit. Nah, ini tergantung dari tim geotechnical atau tim strukturnya juga. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa edit lagi. Duplicate. Nah, misal kita mau ukurannya 2 meter kali 2 meter. Nah, oke. Terus ini tebalnya berapa? Misalnya tebalnya kita buat 500. Oke. Nah, jangan lupa ini diedit, disamakan. Nah, oke, ini menjadi 2 meter, ini 2 meter. Ya, ini harus konfirmasi tim engineeringnya ya. Kalau Bapak juga termasuk engineeringnya, jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau hanya mengoperasikan BIM, harus dipastikan ke tim struktur. Oke, ada satu padnya. Kita lihat 3D-nya. Jadi setiap kali pemodelan kita harus sering-sering lihat di 3D-nya progresnya itu seperti apa. Nah, ini kelihatan ya, udah ada satu. Kalau mau pakai filing juga bisa. Nah, cuma nanti Bapak coba di rumah nanti ya, karena waktu kita sangat terbatas. Oke. Nah, sekarang gimana caranya biar cepat kopikan ini? Klik grid ke grid, klik lagi ke grid. Nah, kopikan agak cepat, klik, klik, kopikan, 1, 2, 1 lagi, oke, selesai. Untuk framingnya saja, tuh, udah selesai. Gedung 2 lantai kita. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu? Pak Rahmat? Baru join? Pak Ahmad, Pak Didik? Ada yang Belum, lain? Pak. Ya, cuma monitor aja dulu, Bang. Lagi di jalan juga. Waduh, lagi jalan. Hati-hati, Bang. Oke, Bu Dean, Pak Dean, Saputra ada? Oke ya, saya lanjut dikit lagi. Ini udah kita buat framingnya, nanti oke, lantainya belum ya. Oke, ini jam berapa? Dikit lagi ya, jam 6 kita, ini di Jakarta jam 6 ya. Nah, ini misalnya ini FGL mau lantainya. Oke, ini slab, ada slab. Oke, ini slab. Nah, ini bervariasi ini ketebalannya. Nah, ini kita ini foundation slab. Nah, ini kita pindah ini, bentar ya, bukan ini ya, floor ya, floor. Jadi kita klik floornya ya, floor structural. Nah, di sini sudah ada defaultnya. Mau kita edit, mau kita pakai boleh. Ya, caranya sama, edit, ya, duplicate. Nah, boleh. Nah, gitu aja. Tapi saya untuk mempercepat, saya pakai defaultnya saja dulu. Misalnya ini, generic 150. Itu kita pilih rectangular di sini, rectangle. Oke, setelah itu baru kita kasih floor-nya di sini. Dari sisi saudara pakai ini. Ke grid, ke grid. Oke kan? Nah, kita lihat 3D-nya. Ada floor. Nah, untuk ketebalan floor ini balik lagi ke tim engineering. Apakah sesuai atau tidak? Ini saya cuma copy paste saja ya. Copy, balik lagi kalau elevation-nya ke copy to clipboard, ya, paste,
elevated level, ke first and second floor. Oke, udah jadi. Nah, bagaimana dengan rebar? Bagaimana dengan quantity? Nah, itu sepertinya waktu dan nanti kita bahas di second webinar. Atau bisa lihat langsung di tutorial yang sudah saya buat. Nah, ini saya mau langsung ke print out. Ya, ke print out. Jadi kita klik sheet di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, klik sebelah kiri bawah sheet. Ya, double klik. Atau new sheet. Klik kanan, new sheet. Nah, di sini ada A1 metric. Nah, ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Bisa pakai A3, A2, bisa macam-macam. Ini bisa lihat di title block. Nah, ada A1, A2, A3, A4. Misal saya mau pakai A3. Cuma nanti dia ukurannya jadi sangat kecil. Nah, saya mau pakai A1 saja. Nah, ini udah ada template-nya. Tinggal kita edit yang sebelah kanan nih. Ownernya siapa, projectnya mana. Nah, ini tinggal diedit-edit sendiri. Nah, itu nanti kayaknya untuk mengedit ini butuh waktu lagi. Saya langsung aja. Tadi yang mana 3D-nya? Kita lihat. Ini. Kita drag saja masuk ke sini. Nah, langsung jadi. Nah, ini lihat skalanya. Di sini ada skalanya di sini. Ya. Jadi kalau ini skalanya 1:100. Nah, kalau kita mau mengecilkannya bisa menjadi 1:200. Nah, 1:200 nanti di sini juga berubah otomatis. Gitu. Gampang nggak? Nah, terus kalau kita mau masukkan elevasinya tadi. Nah, ini. Kita elevasikan masuk di sini, drag saja. Nah, ini seperti untuk penggambaran arsitekturalnya saja dulu ya. Nah, di sini kelihatan ini skalanya 1:100. Sudah ada langsung otomatis. Jadi kalau kita misalnya bermain dengan AutoCAD kan kita harus apalagi ya viewportnya. Viewport nanti kita setting skalanya. Kalau di sini nggak perlu lagi, udah otomatis. Misalnya kita mau ganti ini skalanya 1:50 misalnya. Nah, ini elevasi 1. Nah, misalnya 1:50. Kita lihat di sini, otomatis besar dia. Kalau dia sangat besar, saya rasa saya balikkan lagi ke 1:100. Jadi di sini juga otomatis berubah dia. Kalau kita bermain di konvensional, misalnya elevasi 2A, kita pakai misalnya 1:100. Satu lagi yang footing. Nah, lihat footing. Kita buat saja. Ini kayaknya terlalu besar skalanya. Ini kita tinggal atur aja template-nya. Bisa kita drag seperti ini. Nah, di sini di footing ini ada apa ya? Ada panah seperti ini ya.
Kalau kita mau menghilangkannya di print out, tinggal di hide saja. Klik kanan, hide. Nanti bisa ditampilkan lagi. Nah, nanti di sini jadi nggak nampak lagi di sini. Yang mana tuh? Oh, ini di refresh. Tadi yang di hide yang mana saya juga lupa. Sisi mana tadi? Sisi kanan. Harusnya dia otomatis terhide di sini. Nanti saya cari tahu kenapa ini nggak terhide ya. Nah, tapi ini secara general bagaimana kita memplotting pekerjaan kita tadi dari 3D, elevasi, layout. Nah, ini elevasi layoutnya untuk yang footing. Nah, kita bisa masukkan elevasi yang lain. Misalnya layout yang lain. Misalnya kita mau layout lantai 1, lantai 2 ya. Bisa buat page baru, misalnya new sheet lagi pakai A1 size. Nah, sini kita bisa plotting ke first floor misalnya. Nah, dari sini. Nah, jadi sudah ada 2 gambar. Ya, satu gambar elevasi, fondasi, ya ini footing, ini padnya nggak kelihatannya. Kalau di sini kelihatan padnya ya. Nah, kan di sini kelihatan padnya ya. Di sini kenapa nggak kelihatan? Itu saya cek. Harusnya kelihatan. Oke, ini waktunya udah hampir jam 6. Ini masalah absensi dari Pak Teguh. Ini nanti dari ini ya Pak, nanti di capture yang hadir. Nanti dari capture itu yang menjadi dasar bagi yang menginginkan sertifikat. Bagi yang tidak perlu sertifikat, saya rasa absensi juga nggak terlalu penting ya. Tapi bagi misalnya mahasiswa-mahasiswa, kalau membutuhkan nanti dasarnya dari capturing dari webinar ini. Nanti akan saya capture semua. Oke, ini jam berapa? Hampir jam 6. Saya kasih sesi pertanyaan 5 atau 10 menit sebelum maghrib di Jakarta. Ada pertanyaan? Pak, boleh bertanya Pak? Ya. Tadi kan ngambil blurnya di asnya kolom ya Pak ya? Ya. Itu clash nggak Pak nanti sama kolom? Jadi berbenturan nggak itu Pak? Ya, nanti diedit lagi. Nah, tinggal diedit. Nah, tadi kan cuma contoh ya, nanti tinggal double klik dia. Jadi seperti ini. Mana tadi? Tadi kan floor ya, kan class dia ya. Nah, tinggal double klik aja. Nah, nanti tinggal di drag aja. Geser. Nah, jadi nanti
pembuatannya nggak usah, jangan sekalian gini, jadi lokal saja. Pekerjaannya lokal, maksudnya satu kota satu gitu. Nah, itu kan kalau clash dengan kolom ya, tapi kalau dengan BIM dia kan monolit dengan BIM ya. Iya, Pak. Nah, kalau dengan BIM dia monolit, jadi tinggal di-drag aja ke sini. Jadi nanti kotaknya nih dibuat lokal saja. Nah, contohnya saya ke lantai 1. Ini kan udah ada slide-nya, saya hapus nih. Floor. Nah, biar nggak kena dengan konkret ya. Nah, di sini kan ada misal kotak ini, peta. Jadi, kita bikin yang custom. Nah, seperti ini. Misalnya, begini maksudnya. Untuk menghindari kolom gitu ya. Coba aja ntar. Oke. Seperti ini lah. Nah, contohnya ya. Nah, jadi kalau mau lebih detail bisa seperti ini. Tapi dia pakai yang line, bukan pakai rectangular. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak-bapak? Dari Pak Iskandar, ada pertanyaan Pak? Belum, Pak. Belum ada. Dari mana nih? Ahmad Hadid. Karena ini masih pemula, jadi kalau sampai lebih detailnya lagi, maka waktunya pasti lebih panjang. Saya akan buat sesi berikutnya di bagian detailing rebar, bill of quantity. Untuk sesi yang kedua ya, ini masih sesi perdana. Sesi keduanya, kalau tidak ada masalah sekitar 2 atau 3 minggu lagi akan saya jelaskan bagaimana membuat detail rebar, menghitung quantity secara otomatis, dan juga detail-detail ya, misalnya detail jendela, pintu, tangga. Itu belum nih, masa gedung nggak ada tangga, belum lagi toilet ya, toilet kan belum kita bahas ini. Terus apalagi plumbing ya, electrical, mechanical, banyak memang. Jadi sesi ini masih sesi perdana, mungkin butuh 3 atau 4 kali biar kita close di sini. Nah, karena waktu udah sampai jam 6 ya, saya rasa udah 1,5 jam kita bertemu. Karena tidak ada pertanyaan lain, kalau tidak ada pertanyaan biar saya close. Ini saya capture dulu bapak-bapak ya. Kalau bisa nggak kameranya dibuka? Yang nggak mungkin nggak masalah. Nah, biar saya capture-kan. Nah, nanti bagi yang butuh sertifikat segala macam, nanti bisa hubungi saya atau nanti ada anggota YKU yang akan bantu. Nah, ini masih sesi perdana. Yang lain nggak mau buka? Pak Hadi, Pak Ahmad? Oke, nggak masalah. Saya capture saja. Oke,
Udah saya share di grup ya fotonya. Oke. Iya Pak. Terima Saya kasih rasa, Pak, izin live. ya, saya rasa pertemuan ini sudah cukup dulu. Jika ada pertanyaan berikutnya bisa WA di grup, nanya-nanya di grup, atau mau nanya-nanya masalah instalasi juga nanti akan saya bantu. Saya rasa sudah dulu. Terima kasih ya atas semua kehadirannya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa diomongin sekarang. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.